Dan di antara manusia, ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Dan jika seandainya orang-orang yang berbuat zolim itu mengetahui ketika mereka melihat siksa pada hari kiamat, bahwa kekuatan itu kepunyaan Allah semuanya, dan bahwa Allah amat berat siksaannya, niscaya mereka menyesal. Quran Surat Al-Baqarah ayat 165. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Tawakal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda. Dan pemirsa, alhamdulillah di studio sudah hadir bersama kami seorang narasumber bernama Ibu Popi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Popi. Pagi, waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di Tawakal Bu Popi. Dan pemirsa, selain Ibu Popi juga sudah hadir bersama kita Bapak Ustadz Muhammad Nur Hayat. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Farid, apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz juga sudah menyempatkan hadir di Tawakal. Langsung saja Ibu Popi. Ibu Popi ada masalah seperti apa sehingga Ibu Popi memberanikan diri untuk bercerita di Tawakal? Masalah dalam rumah tangga saya. Dalam rumah tangga. Iya. Boleh diceritakan mulai dari awal permasalahannya apa? Sebenarnya masalah dalam rumah tangga saya antara suami dan istri itu tidak ada. Cuman ini adanya mertua saya aja. Ada kehadiran mertua di Iya. situ. Memang apa yang dilakukan mertua? Suami mulai terlihat berubah setelah ibu saya meninggal. Terus sudah mulai sedikit demi sedikit berubah. Boleh tahu seperti apa perubahan? Saya yang setelah ibu saya meninggal, saya untuk berkunjung ke rumah orang tua saya itu tidak diperbolehkan. Terus saya sudah dikurangi berkomunikasi dengan keluarga. Jadi saya memang benar-benar ditutup ya, istilahnya untuk dikurangi lah hubungan dengan keluarga saya gitu. Yang pada akhirnya saya bekerja, beliau juga bekerja. Saya sudah mempunyai anak. Suatu ketika pada saat saya pulang kerja, saya melihat rumah saya itu kosong. Saya tidak menemukan lagi anak saya ada di rumah. Saya hubungi suami saya, udah nggak bisa dihubungi. Anak berapa? Satu pada saat itu. Oh, pada saat itu satu. Iya. Terus saya pembantu pun yang mengasuh anak saya pun tidak ada. Tidak. Saya nggak bisa menghubungi. Akhirnya saya mendatangi saudara ipar saya yang bertempat tinggal tidak jauh dari rumah saya. Justru beliau tidak mengerti. Tapi itu saudara ipar saya yang laki-laki. Dia tidak tahu ada apa dan kemana, nggak tahu. Akhirnya saya pergi lagi ke rumah saudara ipar saya yang perempuan, dan disitulah saya baru tahu bahwasanya suami dan anak saya sudah berangkat ke Jawa. Dan saya kaget. Nggak, tanpa ada kabar apapun, nggak ada kabar apa masalah. gitu yang harus dia pergi ke Jawa? Nggak ada. Nggak ada. Nah, Ibu berkesimpulan kenapa dia pergi? Saya pun tanya Nggak ada tahu. apa. Justru kakak ipar saya bilang emang ada apa. Semua nggak ada yang tahu gitu loh. Akhirnya saya putuskan, saya izin dari tempat kerja saya. Besoknya saya berangkat. Tiba saya sampai di Jawa, di rumah mertua saya tidak diizinkan masuk. Saya bingung kan, salah Yang tidak saya. mengizinkan siapa? Justru suami, jadi dia menjegat saya di depan pintu rumah gitu. Saya dilarang masuk, saya dilarang ketemu dengan anak. Mas. Kamu? Tunggu mas. Apa lagi sih ya? Mana anak kita mas? Kenapa kamu pergi dari rumah? Itu anak kita mas. Anak yang mana? Anak kita nggak ada di sini. Aku tahu anak kita di dalam kan mas. Ayo mas kita balik mas. Alah, diam kamu. Aku nggak akan kembali ke Jakarta. Aku akan tetap di sini. Gak mungkin mas. Lalu aku gimana mas? Terserah. Silakan pergi dari sini. Aku mau ketemu anak kita mas. Alah, apa lagi sih, ha? Kalau kamu ketemu anak kita, serahin uang 75 juta. Kalau enggak, jangan berharap ketemu anak kita. Dengar itu. Mas aku mas. Salah saya apa kan gitu kan. Tapi pokoknya saya ditekan. Saya harus kalau mau ketemu anak saya harus menyiapkan uang 75 juta. Alasannya apa harus menyiapkan uang? Iya, saya juga bingung. Loh, kenapa saya harus nyiapkan uang? Itu kan anak saya gitu kan. Dan saya harus berhenti kerja. Sementara dia juga pegawai di salah satu perusahaan BUMN.
dia tuh berhenti tanpa sepengetahuan saya gitu loh. Dia bisa berhenti kerja. Berhenti kerja. Terus saya tanya, kenapa berhenti? Saya harus mengabdi sama ibu saya karena ibu saya yang sudah melahirkan saya. Loh, tapi kan kamu punya rumah tangga, saya bilang gitu. Pokoknya kalau kamu mau ketemu anak, serahkan uang 75 juta. Tanpa pikir panjang, saya transfer uang itu ke rekening suami saya. Yang penting saya bisa ketemu dengan anak. Inti saya cuma itu. Setelah saya transfer, saya ketemu dengan anak saya. Terus saya dibilang, kamu harus resign, keluar dari kerjaan. Saya kan nggak bisa serta-merta harus keluar gitu loh. Iya. Pokoknya nggak bisa. Kalau memang kamu mau rumah tangga ini langgeng, kamu harus keluar. Ya udah, saya nggak mau pikir panjang ya. Demi anak lagi, saya keluar kerja hanya melalui telepon. Di pada situ nelfon dari Jawa, iya, dari kampungnya ke kantor. Bahwa saya bilang saya akan berhenti kerja. Ya perusahaan juga kaget, saya nggak punya salah apa-apa. Saya tidak melakukan hal yang aneh-aneh lah. Saya berhenti kerja. Nah disitulah mulai prahara dalam hidup saya. Saya tinggal dengan mertua saya. Terus dengan tidak ada pekerjaan. Oke, sebentar, mohon maaf saya potong ini. Iya. Saya mau tanya ke Pak Ustadz dulu. Pak Ustadz, ini kapan sih seharusnya seorang suami bisa memilah-milah mana mendahulukan Istri ibu atau orang istri? Karena kita semua pasti paham memang kita harus berbakti sama orang tua. Cuma batasannya sampai mana nih Pak Ustadz ketika kita sudah berumah tangga? Jadi Mas Farid, kalau harus memilih apakah kita harus lebih taat kepada ibu atau kepada istri, semua harus kita taati, kita cintai dan kita sayangi. Selama tidak bermaksiat kepada Allah. Jadi bisa dikatakan intinya tidak ada pilihan, memang harus. Tidak ada pilihan apakah menyayangi mendahulukan ibu atau mendahulukan istri. Sama juga ketika seorang istri apakah mendahulukan suami atau mendahulukan ibu. Tidak ada pilihan, sama-sama harus dihormati. Tetapi dalam Islam ada konsekuensi. Ketika seseorang sudah akdun nikah, sudah mengikat janji suci dalam pernikahan, maka tanggung jawab seorang istri sepenuhnya berada di tangan suami. Maka dulu di zaman Rasulullah pernah terjadi satu peristiwa yang sangat mengharukan. Ada seorang keluarga baru menikah, tapi lalu tiba-tiba mendapat perintah dari Rasulullah untuk suaminya harus perang, menjalankan perintah Allah untuk menegakkan Islam. Maka berangkatlah seorang suami. Sebelum berangkat, wajar pengantin baru saling berkasih, berpesan. Wahai istriku, jangan pernah keluar rumah sebelum saya datang. 2 hari setelah itu, orang tuanya dikabarkan sakit parah. Akhirnya saudara dari istrinya ini menjenguk. Apa jawab istrinya? Pesan suami saya tidak boleh keluar sebelum suami saya pulang ke rumah. Karena dia tahu bahwa perintah Allah itu betul-betul sudah diberikan kepada seorang istri ketika sudah menjadi tanggungan suami. Ya hanya sami'na wa ata'na, istri tidak berangkat. Sampai sakitnya makin parah dan kabar terakhir meninggal dunia. Setelah ibunya meninggal dan dikuburkan, anak perempuannya ini tetap tidak bisa menengok. Tentu sakit, sedih, ya namanya ditinggal ibu tercinta. Tapi karena taatnya sama suami, dalam satu riwayat disebutkan Rasulullah memuji ketaatan istri yang demikian karena taatnya kepada suami. Akhirnya ibunya yang meninggal dunia tadi mendapat pahala dari kesolehannya seorang istri. Nah, ketika kita melihat peristiwa yang dialami Bu Yopi ini, kita menjadi sedih. Justru ketika tidak ada angin, tidak ada hujan, suami berubah, anak pun ikut dipengaruhi karena pengaruh dari seorang ibu. Nah, ini yang kita harus betul-betul hati-hati dan waspada. Kenapa sampai terjadi semacam ini? Hubungan ibu dengan mertua putri itu seperti apa? Pernikahannya atas restu atau sebelumnya ada backstreet lah bahasa anak gaul sekarang gitu ya? Ada. Dan artinya saya nggak menemukan ada yang keganjalan dari ibu mertua saya. Tapi setelah ibu identifikasi, setelah waktu berjalan, apa yang menjadikan mertua ibu? Pokoknya setelah ibu saya meninggal, mulai kelihatan perubahannya. Mulai kelihatan perubahannya. Oke. Iya. Kita lanjut dulu kan Pak Ustadz ya. Iya. Lalu Bu Popi ini apa yang terjadi ini setelah ibu kemudian tinggal sama mertua ini di satu atap? Iya, satu rumah saya. Jadi ada 3 rumah tangga. Oke. Ibu saya, ibu mertua saya,
kakak ipar saya dan saya. Setelah suami saya tidak ada di rumah, bapak mertua saya, itu saya diperlakukan seperti pembantu. Jadi saya harus mencuci, membersihkan rumah dan lain sebagainya. Itu saya kerjakan dengan ikhlas gitu. Intinya yang penting saya dekat dengan anak. Yang pekerjaan yang tidak pernah saya lakukan harus saya lakukan. Nah, pada akhirnya itu belum main tangan. Cuman suami saya terus dihasut. Terus tapi saya coba diam terus. Nah, intinya itu sekarang dituntut saya harus mempunyai anak. Yang mencari-cari kesalahan lah pokoknya ya. Terus kan beliau tahu kalau saya ini susah gitu loh. Pokoknya gimana caranya saya harus punya anak. Terus karena ibu mertua saya tahu kalau saya ini tidak semudah orang-orang, jadi yang dituntut adalah itu gitu loh. Saya dituntut harus mempunyai anak. Oke, Pak Ustadz, pertanyaan berikutnya adalah hubungan antara menantu dengan mertua, begitu juga sebaliknya. Ini batasannya seperti apa nih Pak Ustadz untuk mertua? Ya. Sejauh mana dia bisa ikut campur urusan rumah tangga dari anak dan menantunya nih Pak Ustadz? Ya. Dalam Islam, ketika seseorang sudah menikah, maka orang tuanya suami adalah orang tuanya istri. Orang tuanya istri adalah orang tuanya suami. Nah, ini adalah hukum dalam ajaran Islam. Intervensi sejauh mana yang diperbolehkan dalam Islam dari orang tua atau mertua kepada seorang anak atau menantu. Intervensi, nasihat, kebaikan. Sampai di situ. Tidak boleh yang lain. Namanya menikah, pasti bahtera itu akan mengalami ombak dan badai. Tapi orang yang menikah karena Allah, dia tahu bahwa menikah adalah ibadah, pasti dihadapi dengan baik sambil dipasrahkan. Maka nasihat yang bisa saya sampaikan pada Bu Yogi dan untuk pemirsa Tawakal di seluruh tanah air yang dirahmati Allah, ketika kita mau mengambil keputusan, jangan buru-buru. Karena apa? Rasulullah mengingatkan al-ajalatu minasyaiton. Perilaku dan sikap terburu-buru itu datangnya dari syaitan. Kita punya Allah. Jadi kalau mau mengambil keputusan apapun, berkonsultasilah kepada Allah. Bagaimana cara kita berkonsultasi kepada Allah? Ada namanya salat istikharah. Tetaplah tenang, tentram, dan damai ketika kita menghadapi apapun. Insya Allah Allah akan berikan solusi. Tidak terburu-buru lalu kemudian akhirnya Bu Yopi ketika memutuskan hubungan kerja tinggal di situ akhirnya dijadikan pembantu. Mertua yang harusnya menyayangi malah menjadikan menantu terkasihnya menjadi pembantu. Ini kan tidak masuk akal. Dan dijalani kenapa? Karena Bu Yopi menggunakan emosi. Yang penting saya dekat dengan anak. Padahal kalau menggunakan logika, Bu Yopi masih bisa berpikir jernih, berdoa kepada Allah, apa yang terbaik itu. Pasrahkan kepada Allah. Mintalah petunjuk kepada Allah. Ibu, saya dengar juga katanya begitu tinggal di rumah mertua, suami juga udah mulai melakukan KDRT sama ibu, betul? Pada saat itu belum Pak. Setelah saya hamil, mulailah banyak melarang. Saya tidak boleh periksa kandungan ke dokter, harus boleh ke bidan dan lain sebagainya dan saya harus melahirkan dengan cara normal. Padahal dia sudah tahu bahwasanya saya tidak bisa lahir normal, saya harus operasi, harus sesar. Yang lebih sadisnya, suami saya dilarang oleh ibu mertua saya untuk mengantarkan saya ke rumah sakit untuk persalinan. Jadi saya datang berangkat itu kondisi sakit itu hanya dengan anak saya yang besar. Itu juga saya tidak dilarang untuk bawa mobil ya. Saya hanya boleh menggunakan dokar ya pada saat itu. Udah pergi aja sendiri, saya dilarang ibu. Mohon maaf saya nanya, ada nggak sih kepercayaan dari mereka yang mereka percaya untuk ibu nggak melakukan itu? Saya ada beberapa kasus juga kurang lebih seperti itu. Ada orang yang percaya dengan kepercayaan keyakinannya, tidak menggunakan yang ada hubungan dengan hal-hal yang modern gitu Pak Ustadz. Pokoknya kalau saya melawan, bahasa mereka adalah saya harus cerai. Ini pilihan berat ya. Iya, jadi saya nggak mau gitu loh. Karena almarhum ibu saya pesan apapun yang terjadi, kamu nggak boleh cerai. Jadi saya jalanin aja gitu loh. Baik, setelah ibu akhirnya bisa melahirkan, kemudian sikap mereka apakah? Enggak, saya pergi ke bidan dulu. Karena saya ikutin apa maunya mereka gitu loh. Sampai di bidan pun, bidan angkat tangan. Akhirnya dia memberikan rujukan, saya harus ke rumah sakit. Nah setelah di rumah sakit itulah lahir
pulang ke rumah, saya harus diperbantukan dengan susu formula. Saya pesan kalau pulang nanti tolong belikan susu, karena saya nggak mungkin ninggalin bayi, saya bilang gitu. Nah disitulah mulai suami saya pulang sore jam 4 itu dia nggak bawa, alasan lupa. Saya izin, boleh nggak saya keluar, saya untuk beli susu, boleh silakan bawa mobil. Menjelang maghrib saya masih di toko, azan saya perjalanan pulang. Sampai di rumah saya langsung dimarah. Nah disitulah suami saya main KDRT. Di situ setelah saya pulang bawa belanjaan susu, suami saya, ibu mertua saya bilang, alasan beli susu padahal kamu ketemu laki-laki ya. Loh, saya bawa belanjaan gitu loh. Saya bawa ke kamar, suami saya ikutin kamar, terus suami saya nggak tahu diomongin apa di belakang sama kakak ipar saya, sama tiba-tiba suami saya masuk dalam kamar, rambut saya ditarik, kepala saya dijedotin di rak-rak lemari. Si Popi kok gini hari belum pulang ya? Alamak, paling dia di luar sana lagi kegatelan. Dari mana kamu? Gini hari baru pulang? Ini udah malam tahu? Habis beli susu dede, Bu. Tadi antri. Alah, bohong aja kan kamu. Bilang aja kamu keluar sana habis ketemu cowok-cowok di sana. Jaga ya mulut kamu, dan sembarangan kalau ngomong. Waduh, kamu udah berani ya membentak kami? Saya nggak bentak Ibu. Saya nggak suka Ibu tuduh kayak gini. Saya wanita punya harga diri ya, Bu. Oh, udah berani ngelawan ya kamu? Joko! Joko! Sini Joko! Apaan sih Bu ribut-ribut gini? Nih, istri kamu dikasih tahu ya, suruh pulang lebih awal. Gini hari baru pulang, udah gitu ngelawan lagi. Dan ibu dibentak-bentak dengan kata-katanya yang kasar. Ibu nggak suka diperlakukan seperti ini. Apa-apaan sih kamu, Popi? Benar itu? Saya nggak bentak Ibu. Ibu bohong. Berani-beraninya kamu bilang ibu saya bohong. Alah, benar-benar nggak benar. Hah? Hah? Ibu sama anak sama aja. Di depan anak saya kan kaget gitu loh. Kenapa kamu marip-marip keluar? Kenapa masih di luar? Kan tadi saya izin keluar mau beli susu, kan saya izin. Terus ya harusnya marip di rumah, lu kan tokonya antri, nggak mungkin saya masuk duluan, kan orang saya ikut antrian. Itu 2-3 kali kepala saya dijedotin di raknya lemari. Terus anak saya bilang, ayah jangan ayah jangan pukul bunda. Itu anak saya masih 4 tahun loh. Nah itu ibu mertua sama kakak iparnya Dari luar tahu. dari luar teriak, hajaran wae kata Bagja gitu. Wah, maksudnya Terusin, ajar terus. Iya, pukul aja. Gitu. istri macam apa itu marip-marip di luar. Loh, kan saya kan izin gitu loh. Itu kepala saya tuh sempat memar ya, karena jidat saya itu dipukul di antara rak lemari gitu loh. Karena saya coba kuat karena anak saya nangis kan. Jadi saya gendong anak saya, untung bayi saya tidur gitu loh. Udah saya di kamar tuh saya sendiri tuh, suami saya langsung keluar. Nggak tahu kenapa dia langsung ngobrol lagi. Tapi kalau ada bapak mertua saya, mereka nggak seperti itu gitu. Ya Allah, nih Pak Ustadz, kalau berdasarkan keterangan dari Ibu Popi ini, sepertinya memang mertua dan kakak iparnya menghasut nih Pak Ustadz. Betul. Ini gimana nih hukumnya nih Pak Ustadz dalam Islam? Orang yang hasut itu memang dasarnya adalah orang yang benci, didasarkan iri dan dengki. Jadi saya mendengar cerita langsung Bu Popi ini, memang akar masalahnya di mertua putri. Dan na'udzubillah ini orang tua yang harusnya memberikan teladan, membimbing, tapi justru menghasut. Mungkin di balik kesadaran normalnya dia, memang ada asobiyah, ada sara yang terpendam di hatinya. Dan sara itu yang menjadi basis kekerasan demi kekerasan. Sampai saya dengar katanya, kayak dukun segala Bu ya. Iya, saya taunya pas main dukun. tadinya saya nggak tahu itu gitu. Saya taunya sudah mendekati sakratul maut gitu loh. Ya, Maksudnya? Iya, jadi jalan ceritanya itu setelah saya punya anak saya terus dihajar terus kan. Tapi saya coba diam aja, yang penting saya nggak mau melawan gitu loh. Nggak pernah minta ngomong sama suami, bisa nggak kita keluar dari rumah itu? Gitu. Iya, pada akhirnya saya bilang, saya nggak kuat kalau tinggal di sini terus. Lebih baik kita pindah. Kamu aja yang beli. Iya, saya masih punya uang. Ayo kita beli rumah, saya bilang gitu. Pergi, akhirnya saya cari rumah, dapat, saya tinggal di rumah. Dan disitulah kebencian ibu mertua saya semakin menjadi-jadi. Jadi suami, apa contohnya? iya, saya dibilang perusak hubungan antara anak dan orang tua lah, dan macam-macam sekali. Tapi saya diam aja. Terus saya bilang, yang penting saya berbuat baik terus sama mertua saya.
sampai tinggal saya di rumah pribadi saya sendiri, itu suami saya nggak pernah pulang. Seminggu sekali pulang, kadang-kadang 10 hari sekali pulang, tapi saya nggak marah gitu. Yang semakin hari kan saya punya usaha, di rumah saya buka toko gitu. Terus suami saya juga, saya belikan mobil usaha. Saya kagetnya apa? Saya dengar cerita dari kakak iparnya saya. Jadi kakak ipar saya punya istri, bahwasanya suami saya udah dijodohin gitu loh. Tapi saya berusaha nggak marah gitu loh. Saya berusaha untuk tenang, malah saya panggil suami saya ke rumah. Ya, kalau memang ayah udah dijodohin, saya sebagai istri saya ikhlas kok diduakan. Saya sampai kalau memang itu pilihan terbaik buat ibumu, saya ikhlas. Saya sampai ngomong kayak gitu. Demi Allah saya tuh apa adanya ya. Saya bilang pokoknya semua demi anak lah, saya bilang gitu. Tapi jangan pisahkan saya dengan anak saya bilang. Terus, tapi suami saya nggak ngasih jawaban apa-apa, diam aja. Suami tadi tuh nggak pernah namanya, dulu tuh jangankan bersuara keras ya, nyenggol saya aja nggak pernah. Sangat halus. Tapi sekarang kok 180 derajat berubah gitu loh. Sampai saya izinkan dia menikah lagi gitu. Karena saya dengar berita itu gitu loh. Tapi akhirnya menikah lagi apa enggak? Enggak menikah lagi. Terus akhirnya malah dituntut lagi 2 tahun berikutnya. Jadi selama 2 tahun saya punya anak itu terus aja diganggu saya. Yang akhirnya saya dituntut lagi dengan tuntutan yang sama, harus punya anak laki-laki. Jadi semua sebelumnya itu perempuan semua? Iya, anak saya yang 1, kedua perempuan. Ini kan cobaan berat lagi buat saya kan. Iya. Aduh ya Allah Tuhanku, apalagi ini masalah apa lagi? Tahu kelemahannya apa itu Iya. terus gitu. Namanya orang iri tadi, yang ibu, memang dasarnya dari setan. Makanya saat kita dipengaruhi oleh sifat iri dan dengki, kita diminta memperbanyak membaca surat Al-Alaq. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Itu kalau kita baca, insya Allah orang-orang yang iri itu tidak akan lagi berurusan sama kita, karena urusannya sama Allah. Kita minta perlindungan kepada Allah. Orang-orang yang iri dengki jangan didekatkan kepada, jauhkan ya Allah. Kita berlindung kepada Allah dari syarri hasidin, buruknya orang iri, buruknya orang yang dengki. Jadi dia sudah dipengaruhi oleh syaitan, maka kita tidak mampu untuk menghadapinya kecuali atas bantuan dan pertolongan Allah. Bagaimana cara terbaiknya? Banyak tadi, membaca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas habis sholat. Minimal 3 kali. Kalau enggak ya sekali-sekali. Insya Allah dengan bantuan itu Allah akan berikan pertolongan kepada kita semua. Mungkin itu Bu Yopi. Iya, tapi saya mau nanya lagi yang soal tadi itu kan dia memaksakan untuk bisa dapetin anak laki-laki. Iya, akhirnya saya berobat. Alhamdulillah, Allah saya dengan saya hamil lagi. Saya hamil, tapi di hamilan saya yang masuk 3 bulan, saya malah dituduh selingkuh. Ya Allah, yang nuduh siapa, mertua atau? Iya, mertua saya. Jadi ngomong sama suami saya tuh, suami saya ngomong, berarti kalau saya nggak pulang kamu selingkuh ya? Kamu hamil. Ya Allah, kapan saya keluar rumah? Saya tuh nggak pernah keluar rumah. Ini ibu bilang katanya kamu selingkuh. Kapan lihat saya selingkuh? Saya bilang. Yang akhirnya suami saya itu disuruh segera meninggalkan saya. Saya merasa harta benda yang kita punya itu adalah uang pribadi saya sendiri. Saya mempertahankan itu dong Pak Ustadz. Nah, kejadiannya adalah saya coba mempertahankan kendaraan saya tahan itu mobil, nggak tahu kenapa baju saya itu tersangkut, jadi perut saya ini tergeser di aspal. Mas, kamu mau mana? Aku mau ke rumah ibu. Ngapain aku di sini? Aku lagi hamil, Mas. Itu bukan anakku. Itu anakmu dengan selingkuhanmu. Astagfirullahaladzim, Mas. Siapa yang selingkuh? Sudah jelas-jelas ibu bilang kamu selingkuh. Tidak benar, Mas. Ibu bohong. Diam kamu. Jangan pernah bilang ibuku bohong. Mas. Mas, tunggu, Mas. 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 Mau ngapain lagi kamu, ha? Oke. Kalau kamu mau pergi, silakan. Tapi ingat, jangan kamu ambil barang-barang aku. Ini semua harta aku. Semua ini harta kamu. Perempuan boros. Mas, tolong, Mas. Aduh.
kurang lebih 20 sampai 30 meter lah. 30 meter Bu ya? Iya, jadi dari rumah sampai ke jalan depan. Ya Allah. Terus akhirnya tetangga kan lihat kan, nggak tahu kenapa itu terlepas gitu loh. Terus sama tetangga saya langsung dibawa ke kantor polisi. Dan anak saya yang 2 itu kan di rumah. Saya dibawa ke kantor polisi, terus saya divisum. Kenyataannya datang satu anak saya udah nggak ada. Ya. Tapi itu kata dokter coba dilihat dulu perkembangannya, terus dikasih dipacu dulu. Terus suami saya dijemput ya oleh pihak kepolisian. Saya nggak punya niat lapor, saya nggak punya niat lapor karena tetangga Karena ya, tetangga yang lapor ya. orang lain ya Iya, Pak iya, Ustadz. Ya, mungkin dia sering kali melihat seperti itu Ibu. Di rumah Perempuan itu nggak, sekali. saya kalau dipukul itu diam Mas. Oh, ya Allah. Ini nggak kedengeran. Iya, Mungkin ada rasa empati dari tetangga ketika melihat kejadian itu ya Allah. Dan kejadian itu memang sangat tidak manusiawi. Bagaimana Iya. istri sendiri sampai tergeser 30 meter. Perutnya dalam keadaan hamil, Hamil. Mas Farid. Ini gimana hati nuraninya ini? Sudah tidak ada nurani Iya. mereka. Terus kemudian setelah dipanggil polisi, Dia ditahan. ditahan. Kan? Terus saya pulang, saya udah gak nemuin anak saya yang 2 Mas. Anak bilang kemana? Dia ambil sama kakak ipar saya. Jahat sekali ya. Terus Diambil, akhirnya saya pulang ke rumah mertua saya. Dari dalam saya teriak, Bunda, Bunda, mau ikut Bunda. Nangis. Tapi saya tidak diizinkan masuk Mas. Akhirnya saya pulang ke rumah saya sendiri. Di situ saya cuma nangis saja sampai menjelang melahirkan. Saya datang ke rumah sakit sendiri. Jadi proses terbawa mobil Iya, itu umur hamilan berapa? masuk 3 bulan. 3 bulan. Berarti sampai 6 bulan tidak pernah ketemu anak. Enggak pernah. Ibu sendiri di rumah. Iya, Nah ini proses gimana Terus nih? Bu? suami sendiri ditahan. ditahan. Setelah melahirkan, saya pulang. Itu tidak diantar dan tidak dijemput oleh siapa-siapa. Saya masuk rumah sendiri, rumah saya udah dikunci, Pak. Saudara-saudara ibu kemana? Saya kan anak Anak tunggal. tunggal maksudnya ayah juga sudah tidak ada. Bapak ibu saya udah meninggal. Oh, ya Allah. Di keluarga saya tahu suami saya ini pendiam. Dan memang suami saya ini pendiam. Dan saya tidak pernah menceritakan siksaan saya terhadap keluarga saya. Saya nggak mau gitu loh. Jadi justru keluarga ibu percaya sama suami. Iya, termasuk jadi dia yang malah selingkuh membenci itu. saya gitu Ya loh. Allah. Jadi Iya. ini luar biasa pengorbanannya beliau ini, dan saya kira ini adalah potret-potret istri yang solehah Insya Allah. Kita ambil pelajaran penting dari peristiwa beliau ini, Mas Farid. Ya. Betapa jahatnya mertua yang sampai tidak hanya puas memisahkan keluarga Iya. dan anak-anak dari ibunya, tapi juga melakukan penyiksaan. Maka saya bisa membayangkan betapa besarnya azab Allah yang akan diturunkan kepada orang tua yang demikian kalau tidak mendapatkan maaf dari orang yang dizalimi. Karena ini kaitannya sudah kaitan menzalimi orang lain. Iya. Nah, saya melihat apa yang dialami oleh beliau ini betul-betul sangat tragis. Iya. Sampai saya mendengar terseret, lalu kemudian dipisahkan dengan anaknya selama 6 bulan, melahirkan sendiri, dan setelah itu pun masih dizalimi, rumahnya sendiri dikunci. Orang tuanya melakukan banyak sekali dosa, mulai dari memisahkan, dosa menuduh zina tadi, ini hasil dari kamu berhubungan sama orang lain, sampai dosa menzalimi dan merampas haknya anak dari rumah sendiri. Bayangkan bagaimana menanggung dosa ini di hadapan Allah. Maka para pemirsa di seluruh tanah air, hati-hati, kelihatannya sepele, tapi kalau tidak kita waspadai, ini menjadi dosa yang akan kita bawa di hadapan Allah dan dipertanggungjawabkan saat di hari pembalasan. Iya. Bu Popi, kemudian hubungan status rumah tangganya gimana sekarang sama Ya suami? akhirnya enggak, jadi setelah itu saya numpang di rumah tetangga, saya pergi beli susu formula, bayi saya pun diculik gitu Ya loh. Allah, jadi tiga-tiganya ini udah Diambil. dibawa semua. Saya pulang bawa susu itu bayi saya udah nggak ada gitu loh. Ibu nggak lapor ke polisi itu? Enggak, saya nggak mau. Saya nggak mau. Terus saya pulang ke rumah mertua saya, ternyata saya tidak diberikan akses untuk masuk. Pada saat itu uang saya tinggal 580.000 ya. Akhirnya saya coba merantau ke Palembang. Saya tidur di Masjid Agung di Palembang. Jadi saya haus, saya minum air keran, saya lapar, saya minum air keran.
selama 4 hari. Pada sore hari itu saya duduk di pintu masjid, di pintu gerbang masjid, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak tua ya, itu datangin saya gitu kan. Saya juga nggak tahu, mungkin jalannya Allah ya. Tiba-tiba nanya tinggalnya di mana, saya nggak punya rumah, saya bilang gitu. Intinya saya dikasih pekerjaan, saya disuruh bekerja di salah satu perusahaan pelumas sebagai sales. Akhirnya nggak sampai 1 bulan 2 minggu saya punya uang, saya coba cari rumah kos-kosan. Saya tinggal di rumah kos-kosan, saya gajian, itu uang gaji saya cukup untuk kos untuk makan, sisanya saya kirim ke Jawa. Saya masih kirim. Tetap tanggung jawab untuk anak. Iya, karena saya tahu suami saya nggak bekerja. Dan saya tidak tahu statusnya sudah dicerai atau belum, saya nggak tahu. Lebaran saya pulang ke Jawa, ngerti-ngerti saya cuma disodorin akte cerai. Oh berarti saya sudah dicerai, saya nggak tahu menahu. Ya udah saya ikhlas terima. Saya masih nggak boleh ditemuin anak, nggak boleh ketemu anak. Terus saya lapor ke RT kan, kebetulan desa di situ tahu bagaimana tragisnya saya. Lewat media RT pun akhirnya saya bisa ketemu dengan anak. Tapi tidak bisa lama. Ya akhirnya saya kembali lagi bekerja. Terus sampai kayak gitu. Berapa tahun itu? Saya sampai saat ini masih sendiri Pak Ustadz. Dan saya biayain anak gitu loh. Sampai anak saya sekarang alhamdulillah sudah sarjana. Tapi tinggalnya sampai detik ini belum dengan saya. Alhamdulillah di 2005 saya sudah haji dengan usaha saya sendiri. Terus setelah saya pulang dari haji itu, saya dihubungi oleh suami saya harus segera pulang ke Jawa. Karena ibu sakit-sakitan gitu kan. Mereka menuduh saya gitu loh. Saya membuat bikin ibu jadi sakit. Saya bilang saya berani pulang itu karena anak saya yang besar ngomong, Bunda pulang ya, kasihan Mbah Putri udah sakit. Tapi yang dipanggil nama Bunda terus. Kelihatan itu ketika sakaratul maut kan, itu gimana, setiap dosa yang dilakukan akan ditampakkan. Dosa kepada siapa? Maka mungkin ketika sakaratul maut nampak dosa-dosa kejahatannya kepada menantu ini, sehingga yang dipanggil saya meminta maaf. Karena memang orang kalau sudah sakaratul maut itu tidak ingin berbuat apa-apa lagi kecuali ingin berbuat baik. Ya, kalau orang sudah sakaratul maut, semua kesalahannya ditampakkan oleh Allah. Sehingga ketika dia masih bisa meminta, dia akan meminta untuk ditunda ajalnya agar dia masih bisa berbuat baik dan bersedekah. Oke, Ibu, singkat cerita gimana? Singkat cerita akhirnya saya pulang, terus di rumah sakit itu udah rame anak-anaknya, terus saya masuk, dia baru bilang bahwasannya dia minta maaf selama ini dia yang merusak, yang mempengaruhi suami saya lah. Setelah itu? Terus saya maafkan, keesokan harinya dia nggak ada. Oke, Pak Ustadz, singkat saja Pak Ustadz, benang merah apa yang bisa diambil dari kisahnya Ibu Popi Pak Ustadz? Apa yang dialami Ibu Popi ini adalah pelajaran berharga untuk kita semua yang masih hidup. Jangan pernah berbuat kezaliman, karena kezaliman yang kita lakukan walaupun sebiji sawi beratnya, ia akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana mertua Bu Popi yang sudah sistematis melakukan kezaliman, mulai dari memisahkan anaknya hingga kemudian melakukan upaya penyihiran. Ya, yang ini adalah perkara yang sangat dibenci oleh Allah. Ini sudah, kalau orang melakukan dengan sengaja pensihiran ini sudah masuk dalam hukum murtad. Karena menguatkan dirinya ada kekuasaan dan kekuatan selain Allah. Ya, dan sampai pada penzaliman-penzaliman yang secara rutin dilakukan dengan memisahkan anak dan seterusnya. Meskipun waktu berjalan begitu saja, ketika Bu Popi dipisahkan dalam rentang waktu itu, ketika pisahnya ibu dan anak diakibatkan oleh seseorang, maka dosa yang memisahkan itu terus mengalir. Bagaimana dengan permintaan maafnya? Nah, itu adalah kebesaran hati dari Popi yang memberikan maaf. Tapi pertanggungjawaban di hadapan Allah, Allah punya catatan sendiri. Oke, baik. Terima kasih Pak Ustadz atas semua masukannya, nasihatnya. Ibu Popi mudah-mudahan kedepannya jauh lebih baik. Dan ini yang paling penting adalah bisa menjadi pelajaran nih yang diambil oleh pemirsa di rumah atas kasus yang menimpa Ibu Popi yang kuat ya insya Allah ya. Baik, terima kasih Ibu Popi. Pak Ustadz terima kasih. Sama-sama.